Oke, selamat datang semuanya. Siap-siap ya, karena apa yang mau kita bongkar hari ini soal nutrisi, ini benar-benar bakal mengubah cara kamu ngelihat makanan selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar di dunia fitness, yang kayaknya semua orang udah yakin banget sama jawabannya. Pertanyaannya simple, 1 kalori ya sama dengan 1 kalori kan? Well, ternyata itu adalah kebohongan terbesar di dunia nutrisi. Serius. Dan sebentar lagi kamu bakal ngerti banget kenapa. Jadi gini, selama ini kan kita diajarin calories in, calories out. Pokoknya kalori masuk harus lebih kecil dari kalori keluar. Simple. Nah, model ini tuh sengaja dibikin populer sama industri makanan, biar mereka bisa cuci tangan. Tapi, sains punya cerita yang jauh lebih menarik. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Intinya tuh bukan soal jumlah, tapi soal jenis kalorinya. Aku kasih 3 bukti cepat yang nunjukin kalau nggak semua kalori itu sama di mata tubuh kamu. Contoh pertama ya, kita ambil snack sehat yang semua orang suka. Almond. Anggap aja kamu makan segenggam. Isinya 160 kalori. Nah, dari 160 kalori itu, ternyata yang benar-benar diserap tubuh kamu cuma sekitar 130. Loh, terus 30 kalori lagi kemana? Ini dia yang keren. Kalori itu nggak jadi energi buat kamu. Gara-gara seratnya, 30 kalori itu langsung jadi makanan buat bakteri baik di usus kamu. Jadi kamu bukan nambahin lemak, tapi malah ngasih makan ekosistem di dalam perutmu. Keren kan? Sekarang kita lihat protein, ini lebih gila lagi. Waktu kamu makan steak misalnya, tubuhmu tuh harus kerja ekstra keras buat mencernanya. Saking kerasnya, sekitar 25% kalori dari protein itu kebakar gitu aja cuma buat proses pencernaan. Ini namanya thermic effect of food. Dan efek ini jauh lebih tinggi di protein daripada di karbo atau lemak. Oke, ini poin paling pentingnya. Lihat ini, omega 3 sama lemak trans. Dua-duanya sama persis, 9 kalori per gram. Sama, tapi efeknya di tubuh bagaikan langit dan bumi. Yang satu ngelindungin jantung dan otak, satunya lagi nyumbat pembuluh darah, pelan-pelan ngerusak badan kamu. Jumlah kalorinya sama, tapi nasib tubuh kamu bisa beda total. Gimana tuh? Oke, sekarang kita masuk ke tokoh utama dalam cerita ini, si biang keladi yang benar-benar mengubah permainan. Kita bakal ngomongin perbedaan antara dua jenis gula, glukosa dan fruktosa. Perbedaannya ini fundamental banget. Glukosa itu energi kehidupan. Setiap sel di tubuh kamu butuh glukosa buat bahan bakar. Wajib. Tapi fruktosa, tubuh kamu sama sekali nggak butuh. Nol. Fruktosa itu ibaratnya beban racun yang cuma bisa diurus sama satu organ doang, liver kamu. Tunggu sebentar. Sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau kamu tahu satu hal penting. Info yang bakal aku share ini bukan opini ngasal atau teori konspirasi ya. Ini datangnya langsung dari ilmuwan-ilmuwan paling top di dunia. Kita ngomongin orang sekelas Profesor Andrew Huberman, ahli saraf dari Stanford, dan juga Dr. Robert Lustig, pakar hormon dari University of California, San Francisco. Jadi, apa yang mau kita bahas selanjutnya ini benar-benar game-changing. Dengerin baik-baik. Oke, kita udah kenal penjahatnya. Sekarang, ayo kita lihat gimana cara kerjanya ngerusak metabolisme kita sampai ke level sel. Ini serius, ini kayak sabotase langsung ke pabrik energi di dalam tubuh. Jadi, begini cara kerjanya. Fruktosa itu secara langsung mematikan 3 tombol penting di dalam sel kamu. Tombol pertama, sensor bahan bakar sel. Tombol kedua, enzim pembakar lemak. Tombol ketiga, truk yang ngangkut lemak buat dibakar. Jadi, simpelnya gini, fruktosa itu bikin sel kamu jadi nggak bisa bakar lemak. Titik. Malah energinya diubah jadi lemak di liver. Bahaya kan? Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Fruktosa juga ngerusak pagar di usus kamu. Bayangin pagar usus kamu jadi bolong-bolong. Kondisi ini namanya leaky gut. Akibatnya, sampah dan racun bisa bocor masuk ke aliran darah dan bikin peradangan di seluruh tubuh. Nah, inilah akar dari banyak banget penyakit kronis. Oke. Setelah dengar semua masalah tadi, pasti kamu mikir, waduh, terus gimana solusinya? Tenang. Kabar baiknya, solusinya tuh simple banget, powerful, dan yang paling penting, kamu nggak perlu lagi pusing-pusing ngitungin kalori tiap hari. Ini dia kuncinya. Lupakan soal kalori. Yang benar-benar jadi kunci kesehatan metabolisme itu adalah satu hormon ini, insulin. Gampangnya, insulin itu hormon penyimpan lemak. Kalau level insulin kamu tinggi terus, ya tubuh kamu bakal terus-terusan di mode nyimpan lemak, bukan bakar lemak. Sesimpel itu. Nah, jadi ada mantra baru yang harus kamu ingat-ingat. Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Protect your liver, feed your gut.
Coba deh bilang bareng-bareng. Lindungi livermu, beri makan ususmu. Ini fondasi nutrisi yang paling cerdas. Terus, cara prakteknya gimana? Gampang. Pertama, buat ngelindungin liver, kurangin gula tambahan, terutama dari minuman-minuman manis dan makanan olahan. Kedua, buat ngasih makan usus perbanyak serat. Dari mana? Buah utuh, sayuran, biji-bijian. Kalau kamu lakuin dua hal ini aja, otomatis kamu bakal milih makanan yang beneran, bukan produk ultraproses, dan metabolisme kamu bakal berterima kasih. Jadi, intinya, lupain mitos kalori. Fokus ke kualitas makanan, bukan cuma kuantitasnya. Lindungi liver kamu, kasih makan usus kamu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Siap buat benar-benar upgrade total cara pandang kamu soal nutrisi? Dan terakhir, sebagai catatan pentingnya, pembahasan ini tujuannya murni untuk edukasi dan bukan buat gantiin saran medis. Jadi untuk semua keputusan yang menyangkut kesehatan kamu, pastikan untuk selalu konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional